Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini pemirsa sedang bersama saya Muhammad Yahya, host program Dialog Interaktif, program Ramadan Menyapa, sebuah program yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Program ini merupakan kerjasama dari YIN Syekh Nurjati Cirebon dan RCTV. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah Ramadan dan tazkiyatun, puasa dan tazkiyatun nafs ya. Ini tema yang sangat menarik. Mengapa menarik? Karena Ramadan yang mewajibkan masyarakat muslim melakukan ibadah puasa pada hakikatnya adalah merupakan proses atau upaya yang dilakukan oleh manusia untuk membersihkan jiwanya. Nah, bagaimana konsep ini sebenarnya dibangun dan seperti apa pola dan bentuknya? Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang ustadz kiai yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Andes Abdul Basit MAG. Selamat sore. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah, Kang. Puasa lancar nih? Lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, mari kita korek lebih lanjut nih. Apa sih hubungannya puasa dan tazkiyatun nafs ini? Silakan Pak Basit. Terima kasih, Kang Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil ummah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa RCTV yang terhormat. Hari ini kita berada di hari-hari penghujung daripada Ramadan, diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan ini. Dan nanti kita akan bertemu dengan Idul Fitri, hari raya kesucian, di mana hari raya ini adalah hari raya yang resmi, yang hanya ada Idul Fitri itu setelah puasa diwajibkan atau pada saat berakhir bulan Ramadan. Sama seperti hari raya Idul Adha pada bulan Dzulhijjah, sehingga ini adalah resmi, berbeda dengan hari raya yang lain, peringatan hari besar. Sungguhnya itu adalah hasil budaya seperti Maulid, Mi'raj dan sebagainya. Ketika hari raya Idul Fitri kembali kepada kesucian, ini mengandung makna bahwa ujung daripada puasa, yakni pensucian, adalah sucinya manusia. Kembali kepada kesucian. Ini kesucian yang merupakan suatu yang primordial, yang sangat mengakar pada asal kita manusia itu. Dan pada saat akhir berlabuh Ramadan, diwajibkannya puasa, maka seseorang berhak merayakan karena kesuciannya telah kembali. Karena sebelumnya direnggut kesuciannya dengan berbagai nafsu keinginan yang sangat rendah, yang menjadikan dirinya jatuh kepada maksiat dan menjadi tidak terhormat. Maka kehadiran puasa Ramadan sesungguhnya ini mengangkat manusia pada kehormatan dirinya yang asli, yang suci, agar mensucikan diri lewat ibadah saum Ramadan ini. Sehingga tepat sekali tema kali ini, puasa dan tazkiyatun nafs. Sesungguhnya pada puasa itu sendiri ada
pensucian. Sebab hakikat puasa sesungguhnya bukan tidak makan dan tidak minum, tapi latihan menahan diri, mengendalikan diri dari godaan-godaan, yang godaan ini macam-macam, lalu dilambangkan, disimbolkan dengan tidak makan, tidak minum, dan hubungan biologis. Jadi puasa itu bukan dilihat dari tidak makan dan tidak minumnya. Bahkan pahala puasa tidak dilihat dari sana. Hakikat pahala puasa semakin tinggi manakala orang menjalankan saum Ramadan, menahan diri makan dan minum serta hubungan biologis itu semata-mata adalah imanan, karena didasarkan iman, didasarkan percaya kepada Allah, wahtisaban, penuh koreksi. Dia mengkoreksi kekurangan saya apa, siapa saya ini. Nah, orang-orang yang mengendalikan dirinya dari godaan-godaan yang didasarkan iman dan ihtisab, penuh perhitungan ini, maka dialah yang akan mampu membersihkan dirinya. Sebab manusia ini satu kelemahannya yang paling besar, yakni tidak mampu menahan diri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ingatlah, kamu itu manusia sering pengen yang buru-buru, insan. Kamu melupakan jangka panjang, yang kamu inginkan adalah jangka pendek. Jadi orang kelemahan yang terbesar adalah dia cepat tergiur dengan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, tapi dia tidak memperhatikan al-aqibah, akibat kesudahannya pada jangka panjang. Dan bisa dipastikan ketika sesuatu itu adalah nikmat, sesuatu itu enak sesaat, tapi ternyata berakibat fatal, kesudahan akhirnya itulah yang disebut dengan dosa dan maksiat. Puasa mencoba mengendalikan diri, bahwa ketika simbol makan, minum ini halal, hubungan biologis juga halal suami istri, tapi ini ditahan, nanti akan indah pada waktunya. Nah, sering kita dengar ungkapan begitu. Pada saat buka lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih, sangat indah sekali. Tahanlah barang sesaat keinginanmu untuk makan, kendalikan. Nanti engkau akan mengalami kesenangan, yakni pada saat buka puasa itu. Dan kesenangan nanti di akhirat, pada saat kau bertemu dengan Allah, dan Allah tampakkan pahala balasan dari puasa yang kau lakukan di dunia ini. Jadi betapa puasa ini adalah momentum, bukan hanya bulan suci, tapi bulan pensucian. Mensucikan manusia dari, pertama adalah diri, kemudian yang kedua dari kolbu, bagaimana agar suci hatinya, yang ketiga adalah pensucian sehingga rohnya betul-betul berada di martabat yang sesungguhnya daripada ruh itu. Nanti kita jelaskan, martabat ruh itu bisa ada 4, bisa ada 6 ya. Jadi nafas itu bisa diri, bisa nafsu, bisa jiwa. Ini yang kemudian nanti puasa itu mampu membersihkan itu, karena kita punya lapisan yang sangat banyak sekali. Ada nafsul ammarah, selama ini yang kita kenal ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Tapi dalam tasawuf nanti dikembangkan menjadi 7 nafsu. Oke, Ya, cukup sampai di oke. situ dulu. Ya. Oke, pemirsa, luar biasa pembahasan tazkiyatun nafas ini. Pada hakikatnya adalah pengendalian diri, konsep tazkiyatun nafas ini. Tetapi bagaimana kemudian nafas ini tingkatannya seperti apa, pola pengendalian dirinya seperti apa, mari kita ikuti penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini.
pemirsa, Anda kembali ke program Ramadan Menyapa. Tema pada sore hari ini adalah puasa dan tazkiyatun nafas. Para pemirsa dapat melakukan dialog interaktif bersama kami di studio via telepon dengan nomor yang sudah tertera di layar kaca pemirsa masing-masing. Baik, kita lanjutkan dialog kita tentang apa itu nafsu dan bagaimana kemudian nafsu ini dibersihkan. Tadi sedikit disinggung oleh narasumber kita bahwa nafsu ini ada banyak tingkatan. Mari kita korek lebih lanjut apa itu nafsu dan bagaimana tingkatannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pemirsa RCTV yang terhormat. Kita sebagai manusia, karena anak keturunan Adam, yang Nabi Adam alaihissalam beserta istri, ibunda tercinta Hawa, pernah jatuh ke bumi dan menjadi tidak terhormat. Saat itu memang disusur bahwa manusia tergoda karena harus melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, dan kita usahakan untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan itu. Yakni kesalahan apa? Kesalahan di mana seperti yang tadi, bahwa Nabi Adam alaihissalam beserta istri Siti Hawa diperbolehkan dengan sangat leluasa di surga. Silahkan ragadan haitsu syi'tuma, nikmati semua makanan yang ada, semua fasilitas yang ada. Satu saja, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Itu adalah peringatan dari Allah, satu saja. Tapi apa yang terjadi? Wa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yablah. Setan membisikkan pikiran jahatnya kepada Adam dengan menyatakan, maukah aku tunjukkan kepada engkau pohon keabadian? Jika engkau memakan pohon ini maka engkau akan abadi, dan kekuasaan yang tidak pernah akan binasa. Engkau akan berkuasa menjadi ketua RW seumur hidup. Maukah itu? Ini contohnya ketua RW aja ya, jadi yang kecil gitu. Betapa iming-iming dari setan ini muncul, dan itu adalah palsu. Karena tidak ada yang abadi dan tidak pernah akan ada harta kekuasaan yang tidak pernah akan binasa. Itu hanya tameng. Jadi dosa, sesuatu yang jelek diiming-imingi dengan sesuatu yang baik. Inilah zayin setan itu. Nah, manusia tergoda, ketika tergoda kita semua terpelanting, itu disebut dengan lapisan diri kita, Kang Yahya, yang disebut dengan nafsul ammar. Jadi inna nafsala ammaratum bisu, nafsu yang lebih banyak, ya yuksiru, memerintahkan kepada kejelekan. Semua kita pernah mengalami jatuh, melakukan maksiat. Nah, pada saat melakukan maksiat seperti itu, diri kita itu ada yang mencela. Diri kita yang menuduh, yang disebut dengan nafsul lawamah. Ini nafsu yang menuduh, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu lakukan A? Kenapa lakukan B? Artinya dosa, kemaksiatan yang dilakukan itu dicela oleh diri. Nah, diri yang seperti ini lapisannya adalah nafsul lawamah. Ketika sudah mencela, dia merasa terilhami karena pernah dengar misalnya acara Ramadan Menyapa, ada ustadz, ada kiai di RCTV yang memberikan nasihat. Lalu dia merasa terilhami, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan nafsu mulhamah. Jadi nafsu yang terilham, belum melakukan kebaikan. Nah, ketika dia sudah tekad melakukan kebaikan, lakukan kebenaran, maka ini akan mengundang ketenangan pada diri orang yang melakukan itu. Maka saat itulah nafsu menjadi naik, diri kita menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tentram, tenang. Namun ini belum sampai pada tingkatan nafsu di mana nafsu ini ridho terhadap segala ketentuan Allah. Karena boleh jadi nafsul mutmainnah, tapi dia masih ada sesuatu yang mengganjal pada manusia lain.
belum ikhlas betul terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika coba dirinya masuk proses pengikhlasan dari nafsul mutmainnah, maka nafsu ini ridho terhadap segala ketentuan Allah, disebut dengan nafsu radiyah. Ketika nafsu ini ridho terhadap apa yang ada dari Allah, maka Allah pun tidak mempermasalahkan, sehingga naiklah nafsu ini menjadi mardiyah, radiyah, mardiyah. Terakhir adalah nafsu fitriyah, nafsu yang suci. Jadi sesungguhnya puasa Ramadan dengan mengendalikan dan kemudian penuh kesadaran, naik dia penuh celaan, siap terilhami lewat penceramah di masjid, di musola, hampir setiap tarawih ada, kuliah subuh ada, apalagi dengan baca Al-Quran, qiyam Ramadan, tarawih, maka dia terilhami untuk melakukan kebaikan, berubah dari kejelekan, sehingga dia menjadi nafsul mutmainnah. Lama-lama nanti lewat puasa Ramadan mengendalikan segala hal, godaan bukan hanya dari tidak makan dan tidak minum, tapi sesuatu yang menjadikan dirinya jatuh tidak suci. Karena kita ini suci, maka lakukan kesucian kepada sesama manusia, sehingga perbuatan suci terhadap sesama manusia disebut dengan amal soleh. Jangan sampai tidak melakukan sesuatu yang suci karena itu bukan diri kita. Terus yang seperti ini, maka betapa puasa itu bisa membersihkan nafsu-nafsu itu sampai kepada nafsu fitriyah. Pantas orang seperti ini dipanggil dengan Idul Fitri. Mari kita rayakan kembali kepada kesucian. Karena boleh jadi Ramadan berakhir, tapi belum tentu semua kembali kepada kesucian. Kalau Lebaran jelas, jadi sudah lebar puasanya. Tapi kalau Idul Fitri kembali kepada kesucian, belum tentu. Karena itu, mari puasa ini jadikan momentum untuk pensucian dari nafas-nafas itu dulu. Kemudian nanti yang kedua, pensucian lapisan kolbu kita. Itu Kang ya. Oke, berarti ini ada dua hal yang berbeda ya, antara nafas dan kolbu ini. Nah, oke, tadi kalau kita lihat pada konsep nafas ya yang dibersihkan, ini ternyata tidak hanya satu ya Pak ya. Yeah. Ini cukup panjang sekali, mulai dari nafsul ammaro sampai nanti nafsul fitriyah ya. Dan ini mungkin bisa bisa disedikit kasih contoh begitu supaya sampai pada level apa kemudian kita misalnya hanya menahan makan minum. Nah, ini kira-kira ada di level apa ini gitu loh. Yeah. Kalau misalnya menahan dari pandangan misalnya ada di level apa kira-kira, mungkin dikasih sedikit contoh biar pemirsa lebih. Itu sudah bagus ya, karena ketika orang menahan diri dari makan dan minum pada siang hari, ini oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu disebut dengan saumul umum. Ya. Jadi ini puasanya kebanyakan orang-orang yang beriman, ya. Kebanyakan. Jadi mereka menahan diri, imsak al-kafu, dari tidak makan dan tidak minum. Ini tingkatan yang pertama. Kenapa ini disebut dengan bagus? Ketika dia menahan diri dari tidak makan dan minum, sesungguhnya di dalamnya ada pelajaran bahwa yang halal pun ternyata pada saat Ramadan ini diharamkan. Diharamkan untuk barang sesaat. Ya. Ini barang sesaat, ini harus digarisbawahi, karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa. Sebelum mewajibkan puasa, sudah mewajibkan pada dirinya kasih sayang. Kata ba'ala nafsihir rahmah. Ya. Baru kemudian kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian orang yang beriman untuk berpuasa. Dengan demikian, puasa itu adalah wujud daripada rahmah kasih sayang Allah, bukan penyiksaan. Di mana bukan penyiksaannya? Itu yang kemudian perlu dijelaskan, bahwa sesungguhnya makan dan minum ada batasnya. Oke. Karena itu kenapa kemudian berbuka disunahkan harus sesegera mungkin, sahur itu harus seakhir mungkin. Artinya ini tanpa ada penyiksaan.
Betapa Islam sebagai agama kemanusiaan yang suci, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Ini adalah agama yang lurus, yang menghadap selalu kepada kebaikan dan kebenaran. Itu kan. Jadi ada puasanya orang awam dan puasanya orang khusus ya tadi. Orang soleh orang nanti soleh. khusus itu biasa jelaskan. Pemirsa, semakin menarik pembicaraan kita terkait dengan bagaimana konsep nafsu dan hubungannya dengan puasa Ramadan. Mari kita ikuti pembicaraan kita lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Kita kembali ke program Ramadan Menyapa, pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang puasa dan tazkiyatun nafas. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu semua bisa melakukan dialog interaktif bersama kami di studio pada nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda semua. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang puasa dan tazkiyatun nafas ya. Tadi kita bicara tentang lapisan-lapisan nafsu, dan sekarang kita lanjutkan ke qalb nih, istilah qalb ya. Mungkin nanti pembicara kita punya definisi sendiri tentang qalb. Apakah qalb ini yang imajinasikan kita sebagaimana pengertian masyarakat umum itu adalah hati dan perasaan begitu, atau seperti apa? Mari kita korek lebih lanjut tentang qalb ini. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Kang Yahya, para pemirsa RCTV yang terhormat, bahwa puasa ini bisa mensucikan lapisan diri. Kalau tadi lapisan nafsu sebenarnya hampir sama dengan diri. Jadi diri kita itu ada nafas, ada sodar, ada dada. Ini adalah cangkang, luaran. Jadi kalaupun ada sinar, sinarannya sinar fisik, sering mengelabui yang namanya dada ini, tampilan. Disinilah masih bercokol bahimia, sifat kebinatangan atau sabu'iyah, binatang buas. Disinilah tempat membuli, tempatnya jari-jari manusia bergoyang, yang dia tidak akan berhenti sebelum lawannya terkapar. Itulah binatang buas, ini mencengkerang. Jadi dia kalau belum menjelekkan orang lain, membuli lewat tulisannya, lewat ucapannya di zaman medsos saat ini, itu tidak puas. Itu adalah sodar. Sodar yang seperti ini, doik, sempit. Ini cangkang, yang itu harus dibersihkan. Kenapa? Karena dibersihkan, karena fisik ini sering melabui. Kita ini pakai baju koko, pakai jubah, pakai peci, pakai sorban. Sering orang melihat bahwa itu orang itu baik ya. Kang Yahya pakai batik itu rapi, baik, lebih pakai peci hitam, ya, rapi, saleh, baik, soleh gitu ya. Tapi sesungguhnya masih ada yakni kolbunya. Dia harus bersihkan. Kan itu kenapa Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri. Lapangkan dadaku. Artinya jangan sempit yang bercokol perbuatan-perbuatan tercela terhadap orang lain, amal-amal salah, bukan amal-amal soleh. Ketika ini coba dibersihkan, maka hati yang bersih. Ketika hati yang bersih, maka dia ketika berpakaian, maka semata-mata adalah berpakaian demi menghormati, bukan kemudian ingin dipandang soleh, ingin dipandang hebat gitu. Karena disinilah masing-masing tingkatan setan itu menggoda. Ketika kolbu sudah masuk ke kolbu, lapisan. Jadi kolbu sifatnya ini sudah ruhani. Kalau dalam hikam dinyatakan matoliul anwar al-qulub wal asrar. Tempat terbitnya cahaya-cahaya itu yang pertama adalah di kolbu. Ini cahaya batin. Yeah. Baru nanti asror, sir, ini sangat rahasia, nanti kita jelaskan.
sangat dalam sekali daripada hati itu. Sudah kolbu saja, inilah yang kemudian dikemukakan bahwa kolbu itu bolak-balik. Ya muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Karena itu ketika lewat puasa orang sudah bersih kolbunya, membersihkan diri lewat fasilitas yang Allah siapkan pada bulan Ramadan ini. Bukan hanya dengan puasa, tapi kemudian ada qiyam Ramadan, yakni salat tarawih, membaca Al-Quran, itikaf, zikir, wabil asharium yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahur orang-orang ini mohon ampun kepada Allah, maka ini akan semakin membersihkan hati dia. Hatinya bersih. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan syariat puasa dan mencoba untuk meninggalkan seluruh godaan-godaan yang ada pada hakikat puasa itu. Jadi bukan sekedar dari makan dan tidak minum, dari tidak makan dan minum saja, manakala karena Allah Ta'ala itu sudah luar biasa. Orang meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena ingin diet misalnya, maaf, kalau itu bukan puasa, atau mau operasi gitu. Itu tidak disebut dengan puasa Ramadan, puasa yang sebenarnya. Tapi lillahi ta'ala, imanan wahtisaban. Jadi ketika sudah bersih kolbu itu, karena kolbu itu bolak-balik, maka ada doa yang muqallibal qulub sabit kolbi ala dinik. Doa yang membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami pada agama Engkau, agar jangan sampai tercabik lagi, masuk ke bawah, karena bisa jatuh lagi. Bisa jatuh, tersungkur, dan tersesat lagi kolbu yang seperti itu. Maka naik dia, syariat sudah jelas, betul-betul dia berpuasa karena Allah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan kasih naik pada tingkatan berikutnya, hati itu yang lebih dalam, yang disebut dengan fuad. Ini adalah inner heart, jadi hati yang lebih dalam daripada kolbu. Disinilah munculnya makrifat, kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang sudah betul-betul melakukan puasa membersihkan, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi seluruh godaan, larangan agama yang pada bulan biasa diharamkan, pada bulan Ramadan juga diharamkan, maka dia tinggalkan semuanya itu. Maka syariat sudah ditinggalkan, dalam arti adalah ditaati, maka Allah akan kasih ilmu yang disebut dengan makrifat. Ini masuknya ke dalam fuad. Araftu Rabbi bi Rabbi, saya kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maksudnya, tafsirnya adalah saya kenal Tuhanku dengan pengetahuan dari Tuhanku. Inilah makrifat, pengetahuan yang Allah anugerahkan kepada orang puasa pun. Ketika dia puasa syariatnya sudah dijalankan, artinya meninggalkan segala godaan, itu syariat. Sudah itu masuk ke puasa makrifat, nanti terakhir masuk ke puasa hakikat. Jadi puasa makrifat, puasa hakikat yang sebenarnya sudah suci itu ya. Itu Kang, ya. Oke, ini luar biasa ya. Nanti dari fuad itu naik masuk ke lub Kang, itu yang lebih dalam lagi, baru nanti ada ruh yang suci itu masuknya. Oke, jadi paling tidak ada 5 tingkatan ini. Ya, Soter, kolbu, lalu nanti kemudian fuad, nanti lub. Nah di lub Setelah itu inilah sebenarnya ruh. ada ruh gitu. Di dalamnya lagi. Itu ruh Luar yang biasa. suci. Oke, luar biasa pemirsa, pembicaraan kita sore ini. Sampai kita diajak jalan-jalan betul, masuk keliling, mengenal diri kita, sesungguhnya lapisan mana, kita pada posisi di mana. Ini menarik ya. Tapi ngomong-ngomong, ini hubungannya dengan tadi misalnya bahwa tazkiyatun nafs itu ada yang sampai pada nafsu yang yang nafsul fitriyah ya. Apakah kemudian ketika kita mencapai pada puncak nafsul fitriyah dan kita kembali bisa Idul Fitri tadi, apakah ini juga selevel dengan apa yang di level fuad tadi, atau bahkan lebih dalam? Lebih dalam. Jadi kalau fuad levelnya, lub masih di level nafsu rodiyah mardiyah. Tapi kalau nafsu fitriyah, ini nafsu yang sangat minim tergoda.
Karena semua manusia, termasuk Rasul, Nabi itu digoda oleh setan, tapi tidak tergoda. Nah, manusia yang kapasitasnya sudah fitriyah, ini minim sekali, sedikit sekali untuk bisa tergoda. Sementara di nafsu radiyah, mardiyah, mutmainnah, ini sesuai dengan tingkatannya, maka godaannya pun adalah sesuai. Contoh misalnya kayaknya kamu sudah suci banget gitu ya, Ramadan sudah rajin puasanya, bukan sekedar kamu tidak makan minum, seluruh godaan. Sepertinya di Cirebon ini kamu yang nomor 1 wali di Cirebon. Nah itu godaan itu, ketika mengiyakan itu sudah jatuh lagi, sudah jatuh lagi lah. Di sana berarti setan berhasil menggoda manusia sehingga jatuh tidak terhormat lagi. Jadi setiap tingkatan ini memiliki kualitas godaan yang berbeda. Kualitas godaan yang berbeda kan, sesuai dan dengan itu tipis kadarnya. banget, Iya, karena itu kalau kita ingin tahu siapa diri kita, lihatlah godaan yang datang pada kita. Oh gitu. Itulah kadar keberadaan diri kita disesuaikan dengan kadar godaan yang ada. Kalau godaan kita yang datang masih ecek-ecek berarti kita juga. Itulah istafti nafsa. Jadi minta fatwalah terhadap dirimu. Jadi dirimu itu sebenarnya siapa sih? Oke, luar biasa pemirsa. Man arofa nafsahu ya, faqad arofa robba. Kalau kita sudah mengenal diri, maka diri artinya diri yang totalitas tadi, maka kita bisa dipastikan mengenal Tuhan kita. Kita akan ketemu lagi setelah komersial berikut ini. Kita kembali ke program Ramadan Menyapa, pemirsa. Baik, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang lapisan dari qalb pada ruh. Sebenarnya roh di sini bentuknya kalau kita mengenal ini seperti apa sih? Ini Pak Yai, biar kita tahu bahwa ini lapisan roh gitu. Yang dalam bahasa sederhana begitu kira-kira apa? Ya, ruh ini bukan makhluk, karena ditiupkan. Jadi bukan diciptakan tapi ditiupkan. Faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah. Ketika aku sempurnakan kejadian manusia, maka aku tiupkan ruhku. Berarti ini adalah ruh, bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang suci. Fitratallahi lati fataron nasa alaiha, fitrah Allah, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Nah, ruh ini suci. Nah, ketika masuk ke dalam dunia, lalu kondisi diri yang terpelanting melakukan kemaksiatan atau dosa, maka ruh itu sebenarnya menangis. Jadi merasakan sakit, karena bukan makanan dia. Nah, ini ruh itu suci. Ruh itu sebenarnya nanti makomnya kalau di level tinggi ada 6, menurut Syekh Sarah kitab Hikam Syekh Ibnu Ajibah. Ada mufatahah, ada muwajahah, ada mujalasah, ada musyahadah, ada mutola'ah. Itu ada hampir 6 ya. Jadi saling membuka diri, saling kemudian berhadapan, akhirnya saling duduk-duduk, musyahadah, saling menyaksikan, saling muhadasah. Jadi mengungkapkan, nanti mutola'ah, saling memahami. Ini yang paling tinggi. Ini di dalam salah satu syarah kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Intinya bahwa ruh itu adalah suci karena dia selalu memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ruh ini dalam zahirnya ketika kita betul-betul puasa karena Allah ta'ala sadar secara syariat seperti itu, kita tinggalkan makan minum saja misalnya, tapi semata-mata karena Allah, waridwanu minallahi akbar, maka nanti ruh itu akan merasa agak ada kenyamanan, sudah mulai naik, meskipun belum puncak. Tapi ini sudah diberikan makanan, karena ruh itu adalah, kalau ini soul, jadi sesuatu yang substansi pada manusia. Soul bukan dalam arti jiwa, tapi ini substansi manusia yang paling dalam. Maka di sana letak kehidupan manusia. Manakala ruhnya ini tidak suci karena masih terkotori, maka rusaklah seluruh kehidupan manusia itu.
Meskipun kalau di hadis adalah kolbu ya. Ya. Kolbu, yang disebut dengan kolbu itu yang dimaksud kolbu adalah ruh juga bisa jadi. Bisa nggak? Karena ada hadis qudsi kang la yasauni arti wala samai walaki yasauni kolbu abdi mukmin. Bumiku tidak akan mampu menampungku, langit pun tidak akan mampu menampungku, tetapi yang mampu menampungku adalah hati hambaku yang beriman. Hati di sana adalah roh yang memang dia sudah pembersihan dari lapisan soder dulu, Kang. Sodernya sudah dibersihkan dari kesombongan, keangkuhan, sifat-sifat ujub, takabur karena harta, karena jabatan. Baru jadi jabatan sedikit saja sudah, waduh, beda jalannya. Ini soder, gitu. Lalu nanti bersihkan hatinya. Ketika hatinya bersih lapisan ini, maka dia masuk ke fuad. Dia mengalami kebersihan sehingga mendapatkan ilmu dari Allah yang disebut dengan ma'rifatullah itu. Nanti masuk ke lub, dia daripada hakikat sesuatu. Maka ketika lapisan-lapisan ini bersih, di sanalah ruh itu. Ruh itu sehat. Oke, jadi sebenarnya semakin mendalam itu bukan semakin sempit ya. Bukan semakin sempit, luas. semakin luas. Bahkan dengan ruh itu contoh orang yang berpuasa terbebaskan ketika kita yakin saja bahwa saya meninggalkan makan dan minum semata-mata karena Allah, hanya aku dan dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah kehadiran Allah, iman kepada Allah yang maha gaib, yang tidak kelihatan, iman kepada Allah dalam keagaibannya, sambil menyadari bahwa Allah melihat kita, seperti kita tidak mau buka puasa, meskipun manusia tidak ada, karena Allah melihat kita. Kalau ini terus kita tuntun, insya Allah akan membersihkan kita. Manakala kita akan melakukan sesuatu yang jelek, oh Allah melihat saya, saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah inti yang pertama dan utama daripada takwa itu. Di sanalah proses pembersihan jiwa itu. Jadi para pemirsa RCTV, lebih-lebih nanti kesadaran itu muncul bahwa Allah selalu mengawasi dia, melihat dia. Oke, bisa nggak saya bahasakan dengan sederhana itu bahwa ruh di sini adalah sanubari begitu? Ya, nurani. Jadi hati nurani, hati yang bercahaya. Karena ketika manusia melakukan salah dosa, kalau tidak segera untuk bertobat, istighfar, maka itu ada titik noda hitam. Yang ini zulmani. Kalau semakin dalam itu semakin gelap. Perbuatan dosa itu disebut dengan zulm, kegelapan. Orangnya karena menganiaya dan menggelapkan diri sendiri, yang bersih, yang suci itu disebut dengan zalim. Makanya banyak masyarakat kita itu mengatakan ya, kalau misalnya kita ada satu kebingungan gitu, tanya pada hati nuranimu gitu. Pada hati nurani. Tadi kaitannya dengan tazkiyatun nafas ya, dan kita kalau betul-betul puasanya itu sesuai dengan tahapan-tahapan hingga sampai pada fitr tadi, makanya kemudian konsep Idul Fitri ada kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Nah, seperti apa sebenarnya kiat-kiat nih, tips-tips untuk masyarakat mungkin berbagi Pak Yai, supaya puasa kita betul-betul sampai pada Idul Fitri tadi, yang betul-betul tazkiyatun nafas tapi yang nafas fitriyah. Terima kasih, Kang Yasin. Pertama, bagi puasa yang sifatnya umum, hanya menahan diri dari tidak makan dan minum, satu tipsnya, bahwa saya tidak makan dan minum, menjalankan ini semata-mata karena Allah. Itu saja. Makanya ada niat setiap habis sholat tarawih ya, lebih banyak di masjid. Maksud saya, meskipun ada di masjid lain yang tidak, nawaitu shoma ghadin ada fi syahr Ramadan, hadis sanati lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, insya Allah. Ketika kita lillahi ta'ala, maka nanti kita mampu menahan diri dari makan dan minum, akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, saya tidak makan dan minum ini semata-mata karena Allah, karena Allah melihat saya. Maka nanti akan berkembang, oh kalau Allah melihat saya pada saat saya mau makan sehingga saya tidak makan, dan akhirnya saya puasa tidak makan karena Allah, lebih jauh nanti. Saya tidak mau melakukan dosa yang lain
dosa mata, dosa mulut saya, dosa seluruh anggota badan saya ini. Kenapa? Karena Allah melihat saya. Ini pembersihannya sudah masuk ke level yang lumayan tinggi. Jadi, nanti terakhir baru kemudian dia semata-mata semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya tidak berpaling dari Allah, ini sudah lebih tinggi lagi. Jadi kata kuncinya ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, zikrullah, satukan antara lisan kita dengan pengetahuan kita dan hati kita menjadi satu. Kalau la ilaha illallah, satukan semuanya itu. Oke, baik, luar biasa. Insya Allah zikrullah, karena tidak mustahil Kang, orang yang ingat Allah itu melakukan dosa, mustahil. Orang korupsi sambil subhanallah walhamdulillah ngitung duit itu mustahil. Ya mustahil ya. Baik, luar biasa pemirsa apa yang disampaikan oleh Pak Yai kita satu ini. Terakhir Pak Wasid, mungkin pesan singkat saja yang disampaikan pemirsa terkait dengan topik pembicaraan kita pada sore hari ini. Singkat saja. Terima kasih Kang Yaya. Para pemirsa RCTV, qadarullah, sebentar lagi kita akan menyelesaikan Ramadan. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah ala mahadakum, besarkan Allah, karena Allah yang memberikan hidayah sehingga kita sanggup melakukan puasa, sanggup melakukan tarawih, sahur, sanggup bisa membaca Al-Quran, tilawah, iktikaf, semuanya adalah petunjuk Allah. Kalau kemudian masuk ke dalam kesadaran diri kita, kita akan bersih, maka wala'allakum tashkurun, hendaklah kalian semua menjadi orang yang bersyukur. Insya Allah. Jadi kita sempurnakan Ramadan kita sambil kita tawaduk rendah hati bahwa semuanya ini atas petunjuk Allah, maka sampailah kita kepada hamba-Nya yang bersyukur, dan insya Allah kita bukan bertemu dengan Lebaran, tapi kita akan bertemu dengan Idul Fitri, karena lewat puasa kita bukan suci, tapi proses disucikan dengan puasa Ramadan sehingga tazkiyatun nafas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa penutup yang sangat indah ya, bagaimana kita menempatkan diri, berupaya untuk menempatkan diri sebagai hamba yang bersyukur, begitu Pak Yai. Kita tidak terasa ini 1 jam berlalu. Alhamdulillah. Dan biasanya memang begitu, kalau serius itu bisa berjam-jam tidak terasa Pak Yai. Terima kasih banyak Pak Yai atas waktunya, atas ilmunya, atas pengalaman yang dibagikan kepada kita semua, kepada pemirsa, dan terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi pada episode-episode yang lain, dengan tentunya dengan topik yang berbeda dan pembicara-pembicara yang luar biasa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.